Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta ibadah-ibadah di dalam Ramadan ini dengan keadaan sehat tanpa keperluan suatu apapun. Dan untuk semua pendengar yang sedang memiliki masalah dan sakit, saya berharap dengan adanya mendengarkan kultum ini dapat menambahkan semangat kalian untuk bisa lebih menambah iman dan takwa kepada Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, karena pada malam hari ini kita dapat diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumul kiamah nanti dan dapat berkumpul bersama beliau di surga Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai sejarah puasa Ramadan. Setiap peristiwa, setiap kejadian memiliki latar belakang historis atau sejarah. Begitu pula dengan terjadinya puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan, sebagian melakukan sebagian hal yang belum diketahui oleh banyak umat Islam di dunia. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Puasa Ramadan merupakan salah satu puasa yang dilaksanakan setiap tahunnya dan merupakan puasa yang sangat istimewa. Dalam hal ini karena dalam setiap tahun hanya ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Puasa Ramadan bagi sebagian umat Islam adalah bulan yang penuh dengan kelimpahan berkat dan karunia. Oleh karena itu, maka umat Islam akan meningkatkan iman dan takwanya serta amal ibadah puasa selain puasa Ramadan tentunya dari ibadah-ibadah sunnah seperti tadarus dan selainnya. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk wujud kebahagiaan dan rasa syukur atas datangnya bulan Ramadan dan merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada umat Islam. Nah, dari manakah sih asal-usul puasa Ramadan? Dalam hal ini, puasa Ramadan diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ke kota Yathrib, tepatnya di kota Madinah. Atau lebih tepatnya lagi, puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Sya'ban, tepatnya tahun kedua Hijriah. Pada masa itu, sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, sebelumnya Nabi Muhammad telah melaksanakan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Hal ini merupakan salah satu kebiasaan Nabi Muhammad selain melaksanakan ibadah-ibadah sunnah puasa selain puasa Asyura, seperti puasa hari kelahiran beliau, ini hari Senin dan hari Kamis, juga puasa Yaumul Bid dan Yaumul Aswad, dan merupakan salah satu rutinitas beliau selain ibadah-ibadah lainnya. Nah, ketika Nabi Muhammad telah sampai di kota Madinah, ini di kota Yathrib, orang-orang Yahudi juga melaksanakan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur mereka atas pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Namun setelah turunnya ayat yang memerintahkan tentang kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam, maka hal ini puasa Asyura menjadi sebuah kesunahan yang diberikan oleh umat Islam selain puasa Ramadan sebagai kewajiban. Oleh sebab itu, ketika puasa Ramadan telah menjadi kewajiban, maka umat Islam diperbolehkan untuk tetap melaksanakan puasa Asyura sebagai salah satu bentuk ibadah untuk menambah pahala kebaikan. Nah, selain itu, Nabi Muhammad juga menjelaskan tentang sejarah puasa Ramadan ini kepada umatnya, yaitu mengapa puasa Asyura sebagai salah satu kesunahan yang terus dilakukan
setelah adanya turun wahyu mengenai kewajiban puasa Ramadan. Oleh sebab itu, umat Islam memiliki kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, tergantung dari penampakan hilal apakah 30 hari atau bisa lebih atau kurang. Oleh sebab itu, bagi umat Islam haruslah bersyukur dapat memiliki bulan yang penuh berkah, penuh kerahmatan sebagai penuh salah satu wujud keesaan Allah, wujud rahmat kasih ayah Allah kepada umat Islam. Selain surah Al-Baqarah ayat 93 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hal ini sebagai landasan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Selain itu, ada juga beberapa dalil atau landasan seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'is zakati wa ita'is sholati wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Dan hal ini jelas sekali bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu fondasi terbentuknya Islam selain syahadat, sholat, zakat, dan tentunya haji ke Baitullah. Selain itu, dalil tentang menjaga pandangan. Di dalam puasa Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa. Selain menahan nafsu makan dan minum, kita juga diberikan kewajiban untuk berpuasa mengenai anggota tubuh kita. Ini salah satunya adalah menjaga pandangan. Ketika kita berpuasa, tidak hanya tidak memberikan asupan ke dalam tubuh, tapi juga asupan ke rohani kita. Ini dengan menjaga pandangan dan juga mengendalikan hawa nafsu. Setelah itu, puasa juga memberikan kita dari mendapatkannya pahala. Ini setiap amal kebaikan yang kita lakukan, satu kali akan Allah berikan 10 kali lipat, atau di riwayat lain bisa 7 kali lipat. Dan untuk puasa Ramadan, Allah berfirman bahwasanya puasa ini adalah untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan merupakan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan ini juga, ini sholat tarawih, yang merupakan sholat yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan, maka Allah sendiri akan memberikan balasannya. Selain hal tersebut, apa sih yang didapat oleh seorang berpuasa? Nah, nih manfaatnya nih bagi kita semua yang berpuasa ya. Ya, salah satunya adalah orang yang berpuasa ini akan memiliki bau mulut yang dicintai oleh Allah. Yang kedua kalinya, orang yang berpuasa juga akan doanya tidak akan ditolak, artinya diistabai atau dikabulkan oleh Allah. Karena Allah berfirman bahwasanya, aku ini dekat sesuai dengan pasangan hambaku. Maka ketika seorang hamba meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini, maka tidak ada alasan lain kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Terus yang selanjutnya, dilindungi dari godaan setan. Nah, hal ini juga bermanfaat bagi kita ketika bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sekecil apapun, karena pada bulan Ramadan ini dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Allah telah mengurung semua setan di dalam sebuah tempat sehingga mereka tidak akan bisa mengalihkan perhatian manusia ke dalam hal-hal yang berbuat dosa. Selanjutnya, seorang yang berpuasa atau ahli berpuasa dalam artian lain bahwasanya seorang yang melaksanakan ibadah puasa selain puasa Ramadan, seperti puasa sunnah, seperti puasa Asyura atau 10 Muharram dan puasa-puasa selainnya, akan Allah berikan satu surga, yaitu surga Ar-Rayyan atau surganya orang-orang yang berpuasa. Dalam hal ini merupakan salah satu rahmat kasihnya Allah yang hanya diberikan kepada umat Islam. Nah, selain itu, selain keistimewaan yang didapatkan oleh seorang yang berpuasa, apa saja sih keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan segala hal yang tidak diberikan pada bulan-bulan selainnya. Oleh karena itu, pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yang penuh dengan rahmat ini, sudah seharusnya kita meningkatkan iman dan takwa dengan melakukan amalan-amalan walaupun sekecil apapun. Tidak peduli
amalan itu hanya sepisah ibaratkan biji sawi sekalipun, yang terpenting adalah niat kita. Niat untuk tawakal pada Allah, niat meningkatkan iman dan tawakal kepada Allah. Maka tidak ada alasan apapun untuk Allah memberikan pahala yang lebih daripada sekedar itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk semua pendengar, saya harapkan dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan wawasan kalian semuanya. Dan saya harapkan kritik dan saran semuanya atas perbaikan untuk selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Tidak ada kesalahan atau kata-kata berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.